Halo, perkenalkan, kami kelompok 2 kelas A Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Video ini merupakan tugas akhir praktikum Biologi Organisme Laut. Kenalan yuk dengan anggota kelompok 2A. Ada Kang Rangga, ada Teh Hermiwan, ada Kang Raisa, ada Kang Fauzi, ada Teh Mala, ada Kang Rahmat, ada Teh Ignatia, ada Teh Lutfia, dan Teh Afina. Nah, setiap melakukan kegiatan praktikum, praktikan wajib menggunakan jas lab dengan benar dan menggunakan sarung tangan latex. Praktikum pertama merupakan identifikasi plankton dan avertebrata, yaitu kerang, cumi, kepiting, dan bintang laut. Untuk alat yang digunakan, ada penggaris, sarung tangan latex, mikroskop, plankton net, ember, botol, pipet, objek gelas, cover glass, label, dan pensil. Untuk bahannya ada lugol, sampel air, cumi, kerang, kepiting, dan bintang laut. Untuk prosedur penangkapan sampel, kalibrasikan plankton net, lalu saring air 2,5 ember di lokasi berbeda, lalu pindahkan air yang ada di botol jaring ke dalam botol kosong, teteskan 2 tetes lugol pada sampel, lalu cek pada mikroskop. Lalu untuk pengecekan pada mikroskop, yang pertama kocok botol sampel, lalu teteskan 1 tetes sampel di atas objek glass menggunakan pipet, lalu tutup objek glass menggunakan cover glass. Lalu, atur perbesaran lensa hingga fitoplankton terlihat pada mikroskop. Untuk prosedur pengidentifikasian avertebrata, untuk kerang, yang pertama, tarik garis lurus dari umbo kerang, lalu ukur lebar kerang dari garis lurus ke sisi kanan dan sisi kiri kerang. Lalu, ukur panjang kerang, amati growth streak pada cangkang kerang, dan catat hasilnya dan identifikasi. Lalu, untuk cumi-cumi, ukur dan catat panjang total, panjang badan, panjang tentakel, dan lebar cumi-cumi. Lalu, untuk kepiting, ukur dan catat panjang total, panjang badan, panjang capit, jumlah capit, lebar badan, dan jumlah gerigi pada tubuh kepiting. Lalu yang terakhir, avertebrata bintang laut. Prosedurnya adalah ukur jumlah dan panjang kaki bintang laut, lalu amati struktur tubuh bintang laut. Untuk hasil dan analisis praktikum yang pertama, untuk fitoplankton, praktikum dilakukan pada sore hari dan turun hujan, maka fitoplankton turun ke bawah dan tidak tertangkap oleh plankton net. Maka proses pengamatan pada mikroskop dilakukan pada pertemuan kedua. Namun, hasil berupa dokumentasi kami cantumkan pada hasil praktikum pertama. Lalu untuk avertebrata kerang, panjangnya adalah 7 cm, lebar kanan 2,5 cm, lebar kiri 2 cm, growth streak ada 6, maka dapat disimpulkan bahwa kerang tersebut inequilateral dan berumur kurang lebih 6 tahun. Kelompok kami mengklasifikasikan yaitu filumnya Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Neogastropoda, famili Muricidae, genusnya Hexaplex, dan spesiesnya adalah Hexaplex cicoreum. Lalu untuk avertebrata cumi-cumi, panjang totalnya adalah 30 cm, panjang badan 15 cm, panjang tentakel 15 cm, lebar 8,5 cm, jumlah tentakelnya ada 12. Dari hasil pengamatan kelompok kami, hewan tersebut termasuk ke dalam klasifikasi cumi-cumi karena bentuk tubuhnya yang panjang. Filumnya adalah Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Decapoda, famili Loliginidae, genus Loligo, dan spesiesnya adalah Loligo indica. Lalu untuk avertebrata kepiting, panjang totalnya adalah 11,5 cm, panjang badannya 6,5 cm, lebarnya 8,5 cm, jumlah geriginya ada 21 dan jumlah kakinya 10. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam Decapoda karena memiliki kaki sejumlah 10. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam Decapoda karena memiliki kaki sejumlah 10. Hewan tersebut termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Portinuidae, genusnya Scylla, dan spesiesnya adalah Scylla paramamosain. Lalu untuk avertebrata bintang laut, panjang kakinya 7 cm dan jumlah kakinya ada 5. Dari hasil yang diperoleh, bintang laut memiliki kaki yang berduri serta lunak. Hewan ini termasuk ke dalam filum Echinodermata, kelas Epioroidae,
ordo Ophiuridae, family Ophiotri, genusnya adalah Macrophyotrik dan spesiesnya adalah Macrophyotrik belli. Lalu untuk praktikum kedua dilakukan pada 10 Juni, yaitu identifikasi ikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat yang pertama ada penggaris, sarung tangan lateks, pisau, gunting, pinset, dan nampan. Untuk bahannya yaitu ada ikan kaci-kaci, ikan belanak, ikan lele, dan belut pita. Untuk prosedur pengidentifikasian ikan, yang pertama, ukur dan catat hasil pengamatan morfometrik dan meristik pada ikan. Lalu amati karakter gigi pada ikan, dan amati warna tubuh ikan. Untuk prosedur pembedahan ikan lele, yang pertama, tusuk kepala ikan lele menggunakan pisau hingga mati. Lalu cuci kepala ikan lele hingga bersih, tusuk bagian bawah ikan lele dan gunting secara horizontal, keluarkan usus ikan lele secara hati-hati. Untuk hasil dan pembahasannya, ikan kaci-kaci, gigi bergerugi tajam, ususnya kecil, panjang total 22 cm, tinggi badan 7 cm, panjang sirip ekor 4 cm, jarak mulut ke mata 2 cm, dan ususnya 18 cm. Berdasarkan hasil yang didapatkan, ikan kaci-kaci termasuk ikan karnivora. Lalu untuk ikan belanak, panjang totalnya 15,5 cm, panjang standar 13 cm, panjang kepala 3,5 cm, tinggi kepala 2,5 cm, tinggi badan 3,5 cm, tinggi batang ekor 1,5 cm, dan ususnya 13 cm. Dari hasil di atas dapat disimpulkan ikan belanak itu merupakan hewan herbivora. Untuk hasil dan pembahasan, pada belut, panjang totalnya ada 40 cm, panjang 2 cm, tinggi kepala 0,5 cm, tinggi badan 1 cm, tinggi batang ekor 0,1 cm, berwarna hitam di bawah, kuning terang di atas, berenang dengan mengelip-kelipkan badan, tidak terdapat corak dan polos. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa belut merupakan hewan yang hidup di daerah neritik. Lalu untuk ikan lele, gigi halus bergerigi, panjang total 27 cm, panjang standar 25 cm, panjang kepala 5 cm, panjang sirip ekor 2 cm, tinggi kepala 2,5 cm, tinggi badan 3,5 cm, tinggi batang ekor 12 cm. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ikan lele merupakan hewan omnivora. Dari hasil yang didapatkan, usus karnivora menunjukkan bahwa panjangnya itu lebih pendek dibandingkan usus herbivora. Hal ini karena hewan herbivora harus melewati tahap yang lama dalam memproses dinding sel karena memakan tumbuhan.
dibandingkan dengan karnivora yang memakan daging-dagingan. Dari hasil yang didapat juga, terdapat perbedaan gigi kepada hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Pada hewan karnivor, giginya lebih tajam untuk mengoyakkan daging, sedangkan herbivor gigi lebih halus karena untuk mengunyah tumbuh-tumbuhan. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.